hadirkan Jorhans Richard Joshua Mbeo, Yamaha Yamalup AMS TDR IRC Carglass RRS. Selamat sore Epi Mbeo dan juga Ibu Rosi di Kupang yang saat ini nampaknya sudah menantikan jalannya race kedua bagi sang putra yakni Joshua Mbeo. Kemudian kami juga menyapa pembalap Silmi Helsinki yang akan tampil bersama Bintang Mandiri nampaknya. Ya, dari Bintang Mandiri Aceh. Kami juga melihat di sini ada data nama Sabian Fatul Ilmi, Yamaha Yamalup SCM Group Aditama, NHK STSJ RK RBT 34 GDT Bro yang akan hadir di race yang terakhir. Honda TMS Bali menghadirkan pembalap Muhammad Ramaputra. Sementara kami juga akan menghadirkan Renaldi Pradana. Sayang sekali di race pertama Rere mengalami masalah di lintasan hingga do not finish. Demikian juga dengan Randy Oding, Yamaha Buff Yamalup Akejaya, Alvaro Hitamahedra Jawa Tengah, Yamaha Nit Racing juga mengalami crash di jalannya race pertama pada kelas Nasional Sport 250. Harapannya di race penutup sore hari ini keseruan yang luar biasa akan ditampilkan oleh para pembalap-pembalap kita. Di sini ada Fahmi Basam, pembalap yang meraih posisi terbaik pada sesi Super Pole pagi tadi. Tentu di Super Pole, pembalap Fahmi Basam sudah mempersiapkan untuk penampilannya di race kedua. Irfan Ardiansah yang menduduki posisi kedua pada Super Pole Honda NWN TUS Illegal Racing juga memiliki target yang luar biasa, yakni ingin tampil menjadi yang terbaik pada race penutup. Andi Farid Isdihar atau pembalap Andi Gilang, Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Persiapan dari timnya tentu tidak akan disia-siakan. Dia akan berusaha untuk menaklukkan rival-rivalnya di race yang terakhir. Oke, sahabat-sahabat semua yang berada di Mandalika International Circuit sore hari ini, Anda akan melihat juga Galang Hendra Pratama. Ada lagi di sini Renaldi Junior, Yamaha Piccoli Global Ondolomon DRS. Bagaimana kemelut yang akan terjadi dari masing-masing pembalap bisa kita saksikan di race penutup sore hari ini, dan tentu Anda juga menantikan Arkana Ardin Kurniawan, Yamaha Yamalup AMS TDR IRC Carglass. Bagaimana seorang Ray Ratu Kore dalam memberikan arahan bagi Arkana Ardin untuk menjadi yang terbaik di race sore hari ini, walau ia harus menghadapi lawan-lawan yang tidak enteng tentunya. Sementara bagaimana persiapan mereka di race kali ini, rekan saya Ricky Sitompul. Silakan Ricky. Terima kasih banyak Bung Orin Sugawa. 3 menit lagi. Inilah dia persiapan tepatnya yang kita lakukan di grid posisi masing-masing. Lap yang akan tambah banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Bila pada kejuaraan nasional tahun lalu hanya ada 10 putaran, kali ini ditambah dengan 2 putaran, total secara keseluruhan adalah 12 putaran. Para pebalap-pebalap mendapatkan salam hangat dan juga mendapatkan support, dukungan dari masing-masing tim, lalu juga dari masing-masing kru. Tanda mengatakan good luck, dan kita bisa melihat satu helper akan mendampingi para riders di last race for the Pertamina Mandalika Racing Series. Kembali lagi, kami juga membutuhkan kehangatan yang terbaik, sambutan yang luar biasa dari Anda sekalian. Oleh karena itu, Lombok mana dia suaranya?
We are ready for the last race. Ladies and gentlemen, this is Pertamina Mandalika Racing Series. Oke, terima kasih Ricky Sitompul dan juga Anda yang telah hadir langsung di tribun penonton sore hari ini dari studio. Kami menyapa Anda dan inilah persembahan race terakhir kami. Dan kita sudah mulai merasakan bagaimana degup jantung dari para pembalap yang akan memacu laju motornya sepanjang trek 4,3 km dengan varian tikungan ada 17 tikungan, di mana 6 ke kiri, 11 ke kanan, dan dibagi menjadi beberapa sektor. Dari sektor pertama 1 sampai dengan 4, kemudian sektor kedua tikungan 5 hingga ke 9, dari ke 10 hingga 12 merupakan sektor ketiga. Sektor berikutnya dari 13 ke 17 merupakan sektor terakhir. Dan breakingnya, poin ini ada di titik 1, 10 kemudian 13. Di overtaking ada titik tikungan 1, 10 dan ada di R13. Itulah karakteristik dari sirkuit ini. Dan siapa yang akan terbaik di kelasnya tentu kali ini belum bisa diprediksi. Namun di sini penuh semangat Chandra Hermawan. Oke, Chandra Hermawan yang akan melakukan start dari grid ke-7. Ia merupakan pembalap dari tim asal Kalimantan Timur yang berhome base di Yogyakarta, Yamaha, Yamaluk SCM Group, Aditama, NHK, STSJ, RK, RBT, 34 GDT Bro, Kalimantan Timur. Dan dari nama-nama rider yang turun sore hari ini, saya melihat juga nama dari bintang Mandiri Aceh, yakni Dimas Juliat Moko 52, Nelson Kairoli Ardeniansyah HK57 Kingland Java Adventure SAE akan melakukan start dari grid ke-27. Yang sekali ia harus berada di daerah-daerah bagian akhir. Demikian juga di sini nama Dwiki Hardiana. Pembalap Dwiki Hardiana nomor start 14 akan melakukan start dari grid 22. Sementara Richard Joshua Mbeu yang akan melakukan start dari grid 19. Warm up ini tengah diberikan untuk para pembalap kita, dan di layar kami menyebutkan di sini begitu banyak interaktif yang terjalin dengan para penonton di luar sana, memberikan dukungannya pada sosok pembalap asuhan dari Haji Putra tampaknya, yakni Yamaha LFN HP 969 RCB UMA SSS Koizumi Trastar Carglass, adalah sosok peraih medali emas di Superpole tadi. Siapa dia kalau bukan 22 Fahmi Bazam. Oke, Sulawesi Tenggara hadir. Bismillah Ewako, terima kasih untuk Anda Baharudin Hamka yang ada di Sulawesi Tenggara saat ini. Selamat sore untuk Zehra Motor juga dan semuanya. Mari kita fokus konsentrasi ke area start untuk jelang jalannya race yang terakhir. Inilah spot 250 cc akan segera lepas landas dan go! Cepat sekali meninggalkan grid posisi dari para pembalap-pembalap di Pertamina Mandalika Racing Series hadir di tikungan pertama sirkuit Mandalika. Aki Fahmi Bazam
pembalap yang tampaknya cukup menjadi prima dona di sore hari ini bagi para penonton baik yang berada di sirkuit maupun berada di rumah. Sebutkan di sini nampaknya berhasil untuk memberikan perlawanan berada di deretan depan, dan ada Galang Hendra Pratama, kemudian juga ada kekuatan dari Chandra Hermawan yang langsung becek gasnya dengan kencang-kencang di beberapa titik tikungan, di beberapa sektor awal. Kali ini coba dilalui Fahmi Basam, namun nampaknya ia harus menghadapi 270 yang juga merupakan pembalap yang memiliki potensi untuk memenangi jalannya pertarungan ini. Sementara kita nantikan Rinaldi Junior yang ada dalam pertarungan di bagian-bagian kurang aman. Randy Oding, di manakah dia? Akankah berhasil? Inilah lap pertama di sektor ketiga, coba diselesaikan. 22 Fahmi Basam terus melesatkan laju motornya dengan speed yang begitu kencang. Ia nampaknya menjadi seorang petarung yang luar biasa bersama Galang Hendra Pratama. Galang Hendra Pratama yang berbenderakan Yamaha Buff Yamalup Akai Jaya MBKW 2 kali ini berada pada posisi runner up. Sementara 57 kita dapat melihat Muhammad Fadil Musyafi Yamaha Piccoli Global Ondolomon mencoba untuk memainkan gasnya dengan sempurna di belakang dari pembalap Galang Hendra Pratama. Masih dalam urutan, nampaknya seluruh pembalap belum berada pada sektor yang sama. Inilah pergerakan hebat yang dibangun oleh para pembalap di kelas nasional sport 250 cc. Sektor pertama coba diselesaikan, tikungan demi tikungan coba dilalui. Di sini kami melihat Abdul Gofar Mutakin 79, kemudian ada 171 Renaldi Pradana. Di antara mereka juga ada nama Irfan Ardiansa nomor start 16 26. Kita tunggu akankah pembalap ini bisa memberikan perlawanan yang serius pada pembalap-pembalap lainnya. Muhammad Rama Putra Honda TMS Bali. Perjuangan masih panjang, lap baru berjalan 1 putaran. Di sini masih menjadi teka-teki. Apakah 22 Fahmi Basam adalah pembalap yang akan tetap berdiri di puncak podium, atau justru akan diberikan perlawanan di lap kedua ini? Kita perhatikan saudara, di lap kedua, wow, cepat sekali munculnya sang pembalap di urutan kedua. Mulai terjadi ada pergantian posisi, tampaknya Irfan Ardiansa kembali saat ini berbicara. Irfan Ardiansa ada di urutan kedua, di mana Fahmi Basam sedikit ada penurunan posisi. Oke, keberhasilan Irfan Ardiansa kembali ia tunjukkan di R pertama di sektor 1 dari Mandalika International Circuit ini. Coba dilalui dengan baik. Inilah pembalap yang sore hari ini dengan nomor start 16 Honda NWN Plus Illegal Racing Team. Irfan Ardiansa Honda NWN Plus Illegal Racing Team tentu akan berjibaku untuk mempertahankan laju perjalanannya di bawah tekanan pembalap Fadil Musyafi berhasil melakukan overtake, dan nampaknya di sini kembali Galang Hendra Pratama memainkan satu tekanannya di darat tikungan dengan manis. Ia berusaha untuk mengambil alih, ia berusaha untuk mengambil celah. Oh, sayang sekali saudara. Galang Hendra, apa yang terjadi? Nampaknya
nampaknya ada shortcut penalti bagi pembalap Andi Muhammad Fadli. Oke, pertarungan masih berjalan saat ini berada di sektor yang ketiga di mana Irfan Ardiansa, kalau kita perhatikan pembalap nomor start 16 ini masih clear and clean dari penalti. Artinya ia sangat waspada sekali, berhati-hati sekali dalam mengatur akselerasi laju motornya. Gempuran-gempuran yang luar biasa coba mulai dihadirkan oleh pembalap asal Aceh 270 Sirat Syauqi di sana tampaknya. Yes, wow, Irfan Ardiansa berhasil untuk memimpin lap ketiga dengan sempurna, dan di sini kembali ada pergeseran. Namun kembali Irfan Ardiansa merespon dengan cepat. Ia berusaha untuk tetap berada di deretan terbaik, walau acap kali ada gempuran, ada tekanan, bahkan overtake selalu diberikan oleh pembalap-pembalap lainnya. Lap demi lap, saudara, inilah 16 Irfan Ardiansa, pembalap yang bernaung bersama Honda NWNUS Legal Racing Team, berada pada posisi terbaik. Namun keberadaannya kali ini akankah mampu dipertahankan, karena satu pembalap mulai muncul. Yes, cepat sekali Galang Hendra, dan juga ada Fahmi Basam, ada lagi Sirat Syauqi 57 Fadil Musyafi. Akankah terjadi pergeseran? Nampaknya Irfan Ardiansa di 2 lap akhir, maksud kami di 2 lap putaran yang baru saja dilalui, ia berada pada posisi yang sangat-sangat signifikan. Ia berada pada posisi pertahanan yang begitu bagus. Ia melewati beberapa tikungan dengan sempurna. Akankah pembalap asal kota Lumpia ini bisa mempertahankan laju motornya, karena pembalap di sisinya juga kembali melakukan perlawanan dengan baik. Best time 1 menit 48.916 pada Irfan Ardiansa, membuktikan bahwa laju motor Irfan saat ini berada di kecepatan paling cepat dibanding pembalap-pembalap lainnya. Warning kembali tampaknya pada Aldias Aksal Ismaya. Inilah lap yang kelima tengah dilalui oleh para pembalap-pembalap yang berada di deretan depan. Mari kita melihat beberapa posisi yang kurang aman. Ada pembalap di posisi ke-10 52 Dimas Juliat Moko, 31 Gary Salim, 570 adalah Rinaldi Junior, 69 Aldias Aksal Ismaya di urutan 14, 15 ada 26 yakni pembalap Muhammad Ramaputra Honda TMS Bali, sementara 83 di urutan 16. Sayang sekali 143 Alfi Husni juga harus berada di urutan 17. Akankah ini merupakan strategi yang diciptakan, dibangun oleh mereka, dan balapan kali ini nampaknya kembali berubah drama pertempuran mereka. Ada sosok pembalap 27 Andi Farid Istihar atau Andi Gilang mulai merangsek di deretan depan, dan di sini Irfan Ardiansa mendapatkan tantangan yang luar biasa. Ia merasa mulai ditekan keberadaannya di urutan yang tidak nyaman. Lap yang kelima coba diselesaikan dengan baik. Mari kita saksikan bersama-sama, saudara, di sektor-sektor akhir untuk menyelesaikan 5 putaran awal. Dan di sini gejolak perebutan kembali akan terasa. Munculnya nama pembalap 43 Raikat Yusuf Fadilah yang nampaknya hadir di sana. 5 lap saya sudah bersama Anda, dan kini gilirannya Ricky Sitompul. Wow, Raikat Yusuf Fadilah. Terima kasih banyak Bung Orin Sugawa. Kita bisa melihat Irfan Ardiansyah mendapatkan 1 kali warning dari track limit, tepatnya di tikungan ke-9. Dan kita bisa melihat kali 27 lagi dan lagi Andi Gilang baru saja meninggalkan tikungan kedua
pertama dan masuk pada tikungan ketiga dari Pertamina Mandalika Racing Series. Dan terlihat saat ini konsentrasi yang terus dilakukan oleh mereka. Mereka tidak mau kalah demikian saja. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran daripada teman-teman dan juga rekan-rekan daripada Pertamina Persero yang saat ini terus mendukung, memberikan support terbaik kepada talenta-talenta berbakat Indonesia. Tentu saja Indonesia, Bung. Bapak CEO kita, Bapak Haji Edi Saputra ataupun juga Bang Haji Edi, terima kasih banyak dan hadir kali ini. Lagi dan lagi, inilah dia 57, salah satu pebalap dari Papua Barat mencoba untuk bisa mengeluarkan energizing Indonesianya. Dia mencoba mengeluarkan kemampuan terbaiknya, membayang-bayangi dua pebalap dengan mengandalkan motor Honda. Pembalap yang saat hari kemarin menjadi juara yang pertama, Andi Farid Isdihar. Dan kali ini di saat melakukan Super Pole, Andi Farid Isdihar berhasil berada pada posisi terbaik ketiga. Orin Sugawa. Bukan main dan bukan main-main apa yang dilakukan oleh 27 Andi Farid Isdihar untuk meninggalkan rival-rivalnya. Pembalap Astra Motor Racing Team Yogyakarta ini tampaknya di bawah belenggu tekanan-tekanan yang luar biasa. Di sini Irfan Ardiansyah mencoba melakukan overtake. Wah, cepat sekali Irfan Ardiansyah. Nampaknya menginginkan posisi pertama kali ini Bung Orin Sugawa. Karena kita tahu di hari kemarin dia kedua, di Super Pole dia kedua. Kali ini dia menginginkan posisi podium pertama. Iya, kekuatan Irfan Ardiansyah sore hari ini kalau kita perhatikan staminanya begitu kuat, performa yang begitu bagus ditunjukkan oleh pembalap asal kota Semarang ini. Dari putaran di putaran, lap demi lap kita saksikan akankah berhasil Irfan Ardiansyah untuk berada di ujung tombak jalannya balapan ketika bendera finish ini dikibarkan. Lap by lap saudara, 12 putaran, kali ini baru melakoni separuh dari total lap. Ricky Fadil Musyafi nampaknya tahu apa yang harus dilakukan oleh dirinya. 9 Galang Hendra Pratama mencoba juga untuk bisa menghalang-halangi Fadil Musyafi. Tikungan Pertamina, the iconic turn from Mandalika International Circuit Gravel Trap nampaknya menjadi teman yang terbaik bagi para riders ini, karena mereka tahu mereka terlalu melebar, tapi tidak boleh mengendorkan throttle dalam-dalam karena mereka tidak mau tertinggal dengan dua Honda CBR di depan sana. Oke saudara, pertarungan semakin terasa. Dua pembalap saat ini mencoba memisahkan diri dari rombongan besar. Dan di sini saudara, Andi Gilang tidak pernah mengendurkan laju motornya. Irfan Ardiansyah merespon balik dengan cepat. Ia berusaha untuk mengalihkan keberadaan pembalap Andi Gilang. Mari kita melihat saudara, siapakah yang bertahan di belakang Andi Gilang. Ada nama Galang Hendra dan juga Chandra Hermawan. Bicara tentang Galang Hendra, nampaknya timing sistem kami dari Hot Lap nampaknya mencatat the fastest man on the track adalah Galang Hendra. Galang Hendra dari daerah istimewa Yogyakarta, Yamaha Buff, Yamaha Akai Jaya, MBKW 2 Racing saat ini berada pada the fastest man on the track. Dan terlihat 5 putaran mereka sudah masuk pada tikungan ke kanan dan kali ini membuang pada tikungan ke kiri. Tikungan Niti Racing membuat para pebalap mencoba untuk bisa mencoba terus untuk bisa melakukan full throttle, maksimum gas dilakukan oleh pebalap dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Tidak ada kata kendor bagi seorang Andi Gilang, tidak ada kata kendor bagi pebalap dari Honda NWS Tus Illegal Racing Team. Dan di sini saudara, Galang Hendra Pratama, nama besar dari Galang Hendra Pratama tak mau disurutkan. Wow, Chandra Hermawan, oh crash, Galang Hendra Pratama bersama dengan 57 yaitu adalah Muhammad Fadil Musyafi kalau kamu tidak salah. Iya, nampaknya terjadi crash yang begitu hebat dan semoga semuanya berjalan baik. Inilah sisa putaran yang ada dari perjalanan 12 lap atau 12 putaran. Andi Farid Isdihar berada pada posisi terbaik. Kemudian kita lihat 16 benar-benar menempel habis. Sementara dengan terjadinya crash
sekali ini membuat pembalap yang bernaung di bawah bendera dari Bero Kalimantan Timur. 89 ternyata, Bung Orin. Nampaknya ada masalah besar pada pembalap 89 dan nampaknya ada 1-2-7-1 masih aman, Bung. Ya. Kita perhatikan lap-lap Ini dia. berikutnya, Bung. Nampaknya dari overtaking dari seorang Rekat. Ya, Nah, Rekat membuat kesalahan dan tidak. Ya, Ternyata bukan. kesalahan terjadi. dari Efek domino terjadi di sana. Ya. Namanya adalah Fadil Musyafi. ya ini dia ini motor yang mundur. Ya. Ya benar, Fadil Musyafi. Fadil Musyafi. Namanya Fadil yang membuat kesalahan. Dia kehilangan grip bagian depan daripada motornya saat dia ingin melakukan late braking pada tikungan ikonik Pertamina. Hingga gudangannya membuat beberapa pembalap akhirnya harus terpelanting, Bung. Dan mari kita lihat kembali sisa putaran yang ada di sini tinggal memasuki lap-lap penghujung, lap-lap terakhir, dan nama Andi Gilang masih begitu perkasa. Ia menguasai jalannya balapan, berada pada posisi yang begitu bagus, dan di sini Chandra Hermawan nampaknya mulai diantisipasi, Satu-satunya Bung. pasukan Garpu Tala yang saat ini mengawal dua sayap mengepak. Nampaknya kita bisa melihat satu-satunya beban diberikan oleh seorang Chandra Hermawan, dan terlihat kali ini kepada seluruh para penonton ataupun juga sobat-sobat MRS dimanapun Anda berada, karena kita memasuki untuk 4 putaran terakhir. Berikan tanda fire Anda, berikan tanda api Anda untuk bisa mendukung pembalap Indonesia terus mendunia. Silakan. Oke, di lap-lap pamungkas kita perhatikan mulai bergabungnya kembali Fahmi Basam dan juga Raikat Yusuf. Ini memungkinkan sekali akan terjadi gejolak perebutan yang luar biasa. Mereka tampaknya sudah mulai memanaskan api pertarungan. Wow, gerakan-gerakan apik terus ditunjukkan. 27 masih menjadi yang terbaik. Di sini ada kekuatan 16 mencoba menempel Irfan Ardiansyah. Luar biasa sekali 27 ini, Bung Ricky. Terlihat 2 Honda CBR 250 CCRR, terlihat 3 pasukan Garpu Tala dengan mengandalkan Yamaha R3-nya, dan terlihat saat ini mereka mencoba tidak boleh keluar dari gerbong kecepatan. Gerbong inilah yang akan naik hanya 3 saja, Bung Orin Sugawa. Berarti akan terbuang 2 diantaranya. Apakah akan menjadi milik seorang Andi Gilang? Apakah akan menjadi milik yang hanya tidak akan puas di posisi kedua, yaitu adalah Irfan Ardiansyah? Dari nama-nama tersebut tentunya tidak bisa mensampingkan nama Fahmi Basam. Pembalap nomor start 22 ini tampaknya membaca perebutan posisi 3 pembalap yang berada di deretan depan. Ia akan mengambil momen di sini, tampaknya, Bung, sudah mulai terlihat. Kesulitan dia bersaing dan juga ketat pertarungannya. Fighting spiritnya Raikat Yusuf Fadila. Raikat nampaknya saat ini ingin menunjukkan bahwa dia tidak bisa tinggal diam, hanya memberikan kesempatan untuk seorang Fahmi Basam masuk terlalu mudah. Raikat juga menginginkan fight. Raikat juga menginginkan satu podium terakhir, Bung Orin Sugawa. Iya, kita saksikan bersama bagaimana di lap yang terakhir nantinya apakah drama perebutan posisi podium utama akan dimiliki oleh 3 kandidat yang saat ini berada di ujung tombak perjalanan. Sebut saja di sini ada Andi Farid Istihar, kemudian Irfan Ardiansyah serta Chandra Hermawan. Kita lihat bersama-sama, saudara, ketiganya fight dengan jarak yang seimbang. Mereka berusaha untuk memacu laju motornya dengan speed yang begitu kencang. Tinggal 2 lap lagi. Raikat Yusuf Fadila, the fastest man on the track kali ini. Pembalap yang satu ini, pembalap muda berbakat kita, Raikat Yusuf Fadila, mencatatkan namanya di hot lap timing sistem kami menjadi the fastest man on the track dari Arai Motorsport CZ1 Racing. Dan mari kita tunggu. Kalau kita lihat bersama ini sosok Fahmi Basam nampaknya hanya sekedar mencoba untuk membaca dulu, Dia akan membaca dulu nampaknya, Bung Orin Sugawa. Ya, kalau kita lihat sisa putaran masih memungkinkan sekali bagi pembalap LFN ini untuk melakukan perlawanan. Namun apa yang dilakukan Irfan Ardiansyah membuat Andi Gilang terus saja memaksimalkan tekanan laju motornya, Bung. Dan Chandra Hermawan adalah
salah satu pembalap yang akan diuntung. Raikat Yusuf. Raikat Yusuf seperti layaknya busur yang terlepas dari sana dan terlihat dengan sangat cepat. Ya, Raikat Yusuf Padilla sedikit menggeser saja laju dari Chandra Hermawan. Raikat Yusuf kali ini membayangi dua motor Honda CBR. Luar biasa sekali benar apa yang disampaikan oleh Ricky Sitombola. Pembalap Raikat Yusuf anak panah yang lepas dari busurnya. Ia mencoba untuk melakukan overtake dengan pembalap-pembalap yang sudah berada di lini bagian depan. Dan inilah sektor-sektor akhir dari jalannya pertempuran untuk menuju the final lap, untuk menuju last lap dari pertarungan di kelas Sport 250 Pertamina Mandalika Racing Series round 2 ini. Kita lihat, yes, Raikat Yusuf mampu mengguncang keberadaan Chandra Hermawan. Wow, Raikat Yusuf Padilla bisa dikatakan ini adalah sebagai poin pengganggu kekuatan dari dua pebalap di depan dan dua pebalap di belakang. Dan terlihat kali ini konsentrasi Andi Gilang sudah mulai terpecah. Dia tidak bisa melakukan aksi yang begitu tenang karena dia tahu Raikat Yusuf Padilla mencoba untuk bisa mengejarnya. Dan jangan lupakan juga pebalap asal Semarang, Irfan Ardiansyah, pebalap dari Honda NWN TUS Illegal Racing Team, pasti menginginkan haus kemenangan pada podium pertamanya. Bila di hari Sabtu biasanya berada pada podium kedua dan di Super Bowl tadi hanya mendapatkan silver medal, kali ini dia menginginkan pebalap ataupun juga posisi pertama untuk dirinya. Oke, dan Raikat Yusuf nampaknya begitu agresif. Hampir saja. Apa yang terjadi pada Raikat Yusuf? Langsung dia mengendorkan laju motornya, dan di sini Irfan Ardiansyah juga mendapatkan ancaman dari nomor 8 Chandra Hermawan. SCM Bro Aditama kita lihat bersama-sama di lap-lap akhir ini, dan kita akan merasakan bagaimana panasnya perebutan posisi utama yang kali ini dibidik oleh 5 pembalap di deretan depan. Dan inilah putaran terakhir. Apakah kita akan melihat back-to-back champion untuk seorang Andi Farid Istihar, pebalap asal Astra Motor Racing Team Yogyakarta, di hari kemarin menjadi juara pertama. Inilah dia serangan terakhir, nampaknya Irfan Adriansyah. Dia menginginkan podium pertama, dan kali ini kita bisa melihat hotspot overtaking, tikungan in journey, tikungan ke-16 menjadi saksi di sini. Chandra Hermawan memanfaatkan momentum ini. What a smart move from Andi Gilang. He really smart, he really fast, and he is the champion. Yes, akhirnya luar biasa. 27 Andi Istihar atau Andi Gilang, Farid Istihar atau Andi Gilang ini luar biasa sekali kalau kita perhatikan cara membawa motornya, cara menghindar dari tekanan-tekanan lawan, bahkan di tengah-tengah kemelut pertarungan pembalap ini Kita bisa sudah boleh mencoba menghembuskan napas kali ini, Bung Orin Sugawa, karena kita bisa melihat kita menahan napas, detak jantung kita berdegup dengan kencang. Betul karena sekali. bersaingan dari pebalap-pebalap terbaik di National Sport 250 cc. Selamat tentunya untuk Andi Gilang, kemudian Irfan Ardiansyah serta Chandra Hermawan, serta tentunya kami memberikan ucapan apresiasi bagi mereka yang telah hadir di putaran kedua kejuaraan nasional di kelas National Sport 250 cc pada Pertamina Mandalika Racing Series putaran 2 ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat, dan tentunya kita akan segera menuju ke podium penobatan sang juara. Inilah 27 Andi Farid Istihar yang berhasil menjadi sang pemenang dalam jalannya race. Kemudian 16 Irfan Ardiansyah, 8 ada Chandra Hermawan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kita akan segera menuju ke podium. Wow, inilah dia hasil dari National Sport 250cc second race or the final result. Andi Farid Istihar pertama, Irfan Ardiansyah kedua, Chandra Hermawan ketiga.
Itulah dia tadi hadirin sekalian. We are ready finish the all race for the Pertamina Mandalika Racing Series. What a race, what a battle. And we like to say a big congratulations for all the winners. 3 winners, 1, 2, and 3 from Andi Gilang and also Irfan Ardiansyah and Chandra Hermawan. Ya, saat ini Chandra Hermawan nampak terlihat jelas dengan timnya. Kemudian ada Irfan Ardiansyah ya, yang nampaknya menguras tenaga hari ini. Irfan Ardiansyah telah menyelesaikan jalannya race di posisi kedua. Dan tentunya kami ucapkan selamat Mr. Hansen yang saat ini terlihat di layar. Dan ini dia Andi Gilang, selamat Andi Gilang, luar biasa sekali. Rekan-rekan dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta, Rudi Hadinata dan seluruh pasukan ART, kami ucapkan selamat. Dan tiba waktunya kami akan segera melakukan interview. Dan rekan saya Bung Ricky Sitompul nampaknya sudah berada di sana. Ricky. Terima kasih banyak Mr. Orin Sugawa. Mohon maaf kalau di saat tadi Ricky Sitompul dan Orin Sugawa terlalu antusias karena memang battle yang sangat seru terjadi dari pertandingan ataupun juga dari balapan National Sport 250cc. Euforia kemenangan. Tepatnya mana dia suaranya Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Oh, cuma Rudy Batman doang, yang lain enggak. Pak Luki tolonglah. Satu hati. Mereka sudah berteriak tanda kepada para juara luar biasa. Inilah dia juara-juara kita. Dan kali ini kita akan langsung melakukan post interview di race yang terakhir kepada Chandra Hermawan. Chandra. Wow, Chandra Hermawan posisi yang sama di hari kemarin, terbaik ketiga dan lagi 3 lagi untuk race yang kedua. Walaupun kita tahu Super Pole kau hanya berhasil berada pada posisi yang keempat. Battle yang sangat keras, bahkan Reikat membuat kejutan dan memberikan sesuatu yang shock untuk kalian berdua, baik Chandra dan juga Fahmi Basam. Silakan. Ya, tadi berjalannya race tadi cukup seru juga karena saya berusaha sabar. Tadi sempat posisi belakang saya untuk mengukur rider lain. Dan juga ini banyak biar hemat juga. Dan tadi pertengahan lap saya berusaha maju dan alhamdulillah saya bisa maju mengikuti rombongan Mas Andi Gilang sama Irfan. Dan juga tadi saya nggak mau maksa karena masih banyak lap. Dan terima kasih buat tim Yamaha Aditama dan juga bos dan juga keluarga yang di rumah terutama. Dan terima kasih Pak Rundeng sama ini Pak Gendut. Pak Rundeng, Bang Gendut, terima kasih banyak. Dan sekali lagi Chandra, congratulations, kita bertemu di podium kemenangan beberapa saat lagi. Dan inilah dia Irfan Ardiansyah. Wow, pastinya Irfan selamat. Walaupun kami yakin kamu tidak akan puas hanya berada pada posisi kedua lagi dan lagi. Ini hat-trick keduamu. Kedua di hari kemarin, kedua di Super Pole, kedua lagi di race yang kedua. Apa komentarmu? Ya, dari awal start tadi ada sedikit kontak dengan rider lain. Saya sempat tercecer tapi saya cepat recovery-nya dan menjaga ritme aja. Ya, saya mencoba attack di last lap tapi di last corner lagi ya nggak apa-apa. Kita coba lagi round berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Irfan. Terima kasih banyak, sportivitas yang luar biasa dan ditunjukkan oleh seorang Irfan Ardiansyah, dan kali ini kepada sang juara kita. Wow, Astra Motor Racing Team Yogyakarta melakukan back to back
Champion. Double header race dilakukan dengan baik oleh seorang Andi Gilang. Hey, Andi Gilang. Gilang, balapan yang sangat seru. Kali ini berbeda dengan balapan-balapan sebelumnya, walaupun 12 lap, tapi seorang Gilang langsung menyerang dari awal, bukannya berada pada grup kedua, grup ketiga, tapi saat ini membuktikan bahwa kau layak mendapatkan 2 kali kemenangan di podium pertama. Ya, saya capek race kali ini. Maksudnya nge-keep pace di depan itu lebih berat daripada ngejar ya saya rasa. Dan tadi juga di awal start saya hampir jatuh di main street karena hampir tabrakan beruntun. Tapi alhamdulillah nggak jatuh dan akhirnya bisa recover posisi lagi. Ya saya rasa tadi sangat seru race-nya. Saya rasa teman-teman semua yang menonton juga excited. Saya rasa ini yang dibutuhkan balap motor ya. Dan ya itu aja. Hasil evaluasi dari race 1 kemarin membuat kita tetap berada di podium pertama di race 2 ini. Dan yang utama juga terima kasih kepada Astra Motor Racing Team Yogyakarta dan Astra Motor Racing Team Kalimantan. Semua sponsor yang mensupport kita, ini untuk kalian semua. Terima kasih. Satu pertanyaan dari seorang Andi Gilang, kita tahu season ini bertambah dengan 2 lap dibandingkan dengan season lalu. Apa komentar dari dirimu dan bagaimana ketatnya jalan pertandingan dengan tambah 2 lap? Ya saya rasa ini sangat bagus karena balap motor seharusnya memang seperti ini. Ini juga baik untuk penjenjangan rider-rider generasi muda Indonesia, rider-rider junior kita karena begitu dia go internasional nggak ada balapan yang di bawah 13 atau 12 lap. Mungkin seperti Asia Talent Cup aja paling sedikit 14 lap. Dan sampai ke Moto3, MotoGP semua rata-rata 20 lap lebih. Jadi saya rasa bertambahnya lap ini bagus untuk adik-adik kita latihan untuk persiapan supaya lebih siap ke internasional. Nice one, kita berikan tepuk tangan untuk Andi Gilang. Itulah dia hasil yang luar biasa dari seorang Andi Gilang. Kita lihat dulu keseruannya sebelum nanti kita akan arahkan untuk kita bisa melakukan salam dengan baik persiapan di podium seremoni. What amazing race menutup rangkaian dari Pertamina Mandalika Racing Series. Kami ucapkan selamat kepada para juara-juara baik dari race pertama Super Pole sampai dengan race yang terakhir tadi. Sebelum kita akan alihkan perhatian kita di podium ceremony, last podium ceremony di sore hari ini, tentu saja Orin Sugawa sudah bersiap di sana. Ricky Stompul juga ingin mengucapkan terima kasih banyak mewakili daripada Pride Motorsport dan juga Pride mengucapkan terima kasih banyak kepada Pertamina. Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pirelli, Yamaha, Niti Racing, Honda, Sarga, Speedwork, RCB, UMA, Gas Astra, Ulti X, lalu juga Dainese, Carglass, RK Chain, MFZ, Cemco, Arai, Koizumi, lalu juga Trastar, Narmada, Honda Community, Olins, dan juga Nur Dinar.
Keseruan akan kembali lagi terjadi tepatnya di akhir Juli 2026 dengan putaran ketiga dari Pertamina Mandalika Racing Series. Pastinya kami harapkan ini semua bisa menghibur Anda sekalian dan jangan lupa juga untuk terus mendukung pebalap-pebalap Indonesia mendunia, di mana di sore hari nanti juga kita akan bisa melihat perwakilan Indonesia akan balap di Moto2, yaitu adalah Mario Suryo Aji dan juga Moto3 dengan Veda Ega Pratama. Hasil terbaik ini tentu saja kita persembahkan untuk Indonesia, energizing Indonesia, energizing you. Semuanya kita berikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pertamina Mandalika Grand Prix Association, Ikatan Motor Indonesia Pusat, Ikatan Motor Indonesia Provinsi NTB. Dan langsung saja kita akan masuk untuk podium seremoni Orin Sugawa. Terima kasih rekan saya Bunga Riki Sitompul. Kita akan segera nobatkan para juara di atas podium pada kelas sport 250 cc. Kami juga mengundang untuk dapat hadir di backstage pada Bapak Norman Haka Sulaiman, Bapak Johannes Luki, dan juga Bapak Yedo Kurniawan Kiranya untuk berada di backstage. Baik, kita akan segera hadirkan sang manajer dari Astra Motor Racing. Ini dia Rudi Hadinata, ART Yogyakarta. Dan kita akan serahkan juga tanda penghargaan bagi Rudi Hadinata. Ya, dan sebelumnya kita akan hadirkan 3 pembalap terbaik kita. Juara ketiga, ini dia Chandra Hermawan. Sementara peringkat kedua ada dari NWM TUS Racing. Siapa dia? Ada Irfan Ardiansyah. Dan the best rider kita ada Andi Gila. Baik, dipersilakan kepada Bapak Yedo untuk menyerahkan pada sang manajer. Kami silakan Bapak Yedo Kurniawan, Officer Corporate Brand Pertamina Persero. Dilanjutkan pada posisi ketiga, Bapak Norman Haka Sulaiman untuk memberikan tanda penghargaan bagi sang juara ketiga yakni Chandra Hermawan. Ini dia Bapak Norman Haka selaku Markom and Komersial Sarga. Kemudian peringkat kedua akan diberikan tentunya kepada pembalap Irfan Ardiansyah oleh Bapak Johannes Luki selaku manajer motorsport AHM. Kami silakan. Ya, kita ucapkan selamat tentunya untuk sang juara kedua, ada Irfan Ardiansyah. Dan kita akan segera serahkan tanda penghargaan bagi sang juara kita, yakni ada Andi Farid Isdihar atau Andi Gilang oleh Bapak Yedo Kurniawan selaku Officer Corporate Brand Pertamina Persero. Disilakan. Ya, kami persilakan untuk foto bersama kepada Bapak Luki dan juga Bapak Id dari Sarga, yakni Bapak Norman Haka. Silakan. Ya, dilakukan pengambilan gambar terlebih dahulu. Kami persilakan kepada seluruh juru kamera. Terima kasih pada Bapak Yedo, Bapak Johannes Luki dan juga Bapak Norman Haka Sulaiman.
Boleh kiranya untuk dapat bergeser terlebih dahulu dan tentunya kita akan foto terlebih dahulu untuk para riders yang tetap di atas terlebih dahulu. Dan Bapak Rudi Hadinata untuk tidak meninggalkan tempat. Ya, foto untuk ridernya terlebih dahulu. Boleh diangkat tinggi-tinggi trofi kebanggaannya para juara. Senyumnya dong, Chandra. Wah, dapat peringkat 3 masa senyumnya berat. Oke. Yes. Selamat untuk para juara. Ya, silakan Rudi Hadinata foto dengan sang pembalap di atas. Oke. Ya, tentunya kami ucapkan selamat untuk pembalap Andi Farid Isdihar atau Andi Gilang dan juga tim dari Astra Racing Team Yogyakarta. Dengan berakhirnya penobatan juara di kelas sport 250 race kedua ini kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Datanglah mendekat, mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika Racing Series. Gelora hati membara, adrenalin bergelora, dengan kecepatan penuh saling bertanding dengan semangat, berjuang penuh sportivitas, kejar. Halo, nama saya Vedega Pratama. Halo, saya Andi Gilang. Jangan lupa untuk dukung terus Mandalika Racing Series. Dan juga jangan lupa untuk saksikan live-nya Mandalika Racing Series di channel YouTube-nya Mandalika Racing Series. Dan juga jangan lupa untuk follow akun media sosialnya. Jangan lupa saksikan Pertamina Mandalika Racing Series di YouTube. Dan juga jangan lupa di like dan subscribe YouTube Pertamina Mandalika Racing Series. Dan juga follow terus sosial medianya. Energi-energi Indonesia. Ayo jadikan hidupmu luar biasa. Energi itu gak bisa dilihat. Tapi efeknya sungguh hebat. Bisa apa aja? Bantuin siapa saja. Dari jadi teman sampai jadi idaman. Energi memang tak terdengar, tapi penuh aksi di luar prediksi. Pagi, siang, malam, antar barang, antar orang, orang-orangan, orang utan, orang... Ini ada orangnya. Energi itu bikin kamu bebas. Bisa eksplorasi tanpa batas. Gak bikin cemas. Teman-teman, akhirnya ada pergerakan lagi. Ya kan, Mas? Iya. Energi tidak bisa disentuh, tapi ceritanya sungguh menyentuh. Kadang santai, kadang menerjang badai. Arungi lautan, lewati sungai, membelah hutan. Tetap aman sampai tujuan. Ini energi yang melayani dengan hati. Ayo jadikan hidupmu luar biasa. Energizing Indonesia. Setiap hari membawa kesempatan baru untuk meninggalkan yang berlalu dengan semangat untuk maju. Dari pagi hingga senja, langkah-langkah kecil menjaganya lah. Di tangan-tangan yang bekerja, hidup mengalir penuh makna. Setiap langkah
punya cerita. Tak usah ditakar besar kecilnya. Yakinlah, semua adalah energi perubahan berkelanjutan yang tak selalu terlihat, namun tulus terasa. Dari hati yang tak pernah lelah, energi Indonesia terus menyala. Bersama kita semua menggerakkan masa depan. 68 tahun terus melayani sepenuh hati. Pertamina, Energizing Indonesia. Tiap hari, di tiap SPBU, selalu ketemu banyak orang. Ada yang lama dan yang baru. Ada yang sempat senyum, ada juga yang buru-buru. Semua ada ceritanya. Yang ngasih energi buat gerakin hari-hari kita. Seringnya energi itu muncul dari yang sederhana. Bisa jadi dari yang kecil, tapi ngebesarin semangat. Atau hal-hal yang gak terduga, tapi ngubah sesuatu di dalam diri. Dan gak cuma di daratan. Di laut, ada cerita teman-teman yang bergerak bareng nelayan, ngejaring berkah. Di bandara, mereka yang selalu sigap buat nerbangin energi di udara. Saya rasa bahkan di detik ini pun, pasti ada aja energi mengalir yang jadi penyemangat buat terus melayani sepenuh hati. Nimbulin rasa dekat, punya sobat di tiap perjalanan, sepanjang Indonesia. 68 tahun dan berkelanjutan. Pertamina, Energizing Indonesia. This is our new race. From the acclaimed racing experience of Sarga, a new stage unlocked. Sarga Motorsport, bringing a new podium to adrenaline experience.